Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu Ibu di mata pelajaran PPKN. Semoga kalian hari ini masih tetap semangat dalam belajar, sehat terus ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kemarin? Apakah kalian ikut merayakan kemerdekaan negara kita? Walaupun kita di rumah masing-masing tidak melaksanakan upacara, semoga kalian tetap jadi nilai nasionalismenya itu tetap ada gitu ya, tetap merayakan kemerdekaan negara kita. Walaupun masa seperti ini, kita jangan patah semangat, kita harus tetap semangat terus, malah harus lebih semangat lagi. Oke? Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tentang periode demokrasi liberal ya, sampai liberal. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Jadi pada masa kemarin dibahas, sekarang kita masuk kepada periode demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin itu ya kan? Nah, jadi demokrasi terpimpin itu adalah atau merupakan suatu sistem yang diterapkan untuk mengatasi pertentangan partai-partai politik dalam parlementer pada masa demokrasi liberal. Nah, pada periode demokrasi terpimpin, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan. Sudah kalian ketahui ya. Kemarin dari UUDS ke liberal itu sudah dibentuk lagi atau sudah berlaku lagi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi pada masa demokrasi terpimpin ini, sistem pemerintahan yang dipakai di negara kita atau negara Indonesia sudah memakai lagi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada menurut Miriam Budiarjo. Apa sih ciri-ciri periode demokrasi terpimpin pada saat itu gitu kan? Nah, di sini ciri-cirinya adalah dominasinya presiden. Jadi pada saat demokrasi terpimpin ini, presiden menjadi dominasi semua kewenangan untuk masyarakat didominasi oleh presiden. Terbatasnya peran partai politik, jadi saat itu partai politik hanya terbatas gitu perannya, gak boleh ini, gak boleh itu, banyak batasan gitu ya. Nah, yang ketiga, berkembangnya pengaruh komunis. Nah, jadi pada saat demokrasi terpimpin ini, komunis mulai berkembang. Dan yang terakhir, meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Jadi pada saat ini ABRI termasuk kepada masuk pada dunia politik gitu. Kalau sosial ya pastilah ya, tapi pada saat ini demokrasi terpimpin ABRI masuk kepada dunia politik atau pemerintahan ya. Nah, lanjut ke periode Orde Baru. Nah, jadi pada periode Orde Baru ini, tujuan pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Jadi pada masa ini kita sudah benar-benar menemukan sistem pemerintahan yang sesungguhnya, yang sudah dirasa paling sesuai dengan negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, berikut ini karakteristik dan penjelasan pelaksanaan pemerintahan Indonesia menurut William Liddell. Nah, di sini ada 3. Birokrasi Indonesia memiliki citra diri yang baik hati. Nah, jadi pada pelaksanaan di pemerintahan di Orde Baru ini, ciri-ciri birokrasinya Indonesia itu memiliki citra baik hati di mata negara-negara lain, gitu kan. Nah, yang kedua yaitu kebijakan depolitisasi. Jadi apa itu kebijakan depolitisasi? Yaitu pelemahan partai politik. Jadi pada masa Orde Baru ini selama 32 tahun dipimpin oleh Soeharto. Nah, jadi pada masa pemimpinannya ini Soeharto melemahkan partai politik. Jadi bagaimana caranya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia menjadi enggan atau takut masuk kepada partai politik. Nah, jadi pada masa itu media massa seperti elektronik atau media baca dulu seperti koran itu dibatasi gerak-geriknya dalam mencari berita tentang partai politik. Maka dari itu jadi partai politik ini lemah gitu kan. Nah, jadi orang-orang itu nggak mau masuk partai politik pada saat itu. Nah, jadi pada saat itulah kebijakan inilah yang membuat Soeharto itu bisa bertahan sampai 32 tahun. Jadi walaupun dia korupsi bertriliun-triliun, kita sebagai warga negara pada saat itu enggak tahu gitu kan dia ngapain aja, karena media massanya itu dibatasi oleh Soeharto ini, kepemimpinan Soeharto pada masa itu. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga, sistem politik otoriter. Nah, jadi kenapa dianggap sistem politik pada masa Orde Baru itu otoriter? Jadi pada masa pemerintahan Soeharto itu memang Soeharto itu melihatkan keangkuhannya gitu ya. Jadi politik yang tadi dilemahkan, lalu dia juga menjadi angkuh gitu kan, dan membuat kebijakan bahwa ABRI itu bisa masuk politik dengan keinginannya bahwa kalau ABRI yang masuk politik dia bisa menutupi semuanya dari masyarakat, seperti itu ya. Padahal kan ABRI itu tugas utamanya sebagai pertahanan keamanan negara, bukan terjun kepada partai politik. Jadi di situ disebutlah pada masa Orde Baru sistem politiknya otoriter karena pemerintahannya yang otoriter terhadap politik, terhadap warga negara gitu kan. Nah, lanjut kepada periode reformasi gitu ya. Nah, jadi pelaksanaan sistem pemerintahan dan politik pada era reformasi merupakan transisi dari sistem politik otoriter ke demokrasi. Pada awal era reformasi muncul tuntutan yang didasarkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk
mahasiswa dan pemuda. Nah, jadi setelah periode Orde Baru kepada periode reformasi, yaitu pengalihan dari pemerintahan yang otoriter kepada pemerintahan yang demokrasi. Nah, lalu apa saja tuntutan reformasi yang digalakan mahasiswa dan pemuda? Nah, jadi yang pertama itu tuntutannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi amandemen itu apa? Yaitu perubahan. Jadi undang-undang dasar tetap diterapkan, tetapi ada suatu perubahan di mana yang pembahasan otoriter di dalamnya itu dihapuskan menjadi sistem yang demokrasi atau bebas gitu ya. Nah, lalu tuntutan yang kedua yaitu penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, bahwa ABRI pada masa Orde Baru itu mempunyai dui fungsi atau dua tugas atau dua peranan. Jadi selain mereka menjadi komponen utama dalam pertahanan negara kita, jadi mereka juga pada saat masa Orde Baru diberi kewenangan untuk masuk partai politik. Nah, pada masa reformasi ini para mahasiswa dan pemuda ini ingin bahwa dihapusnya ABRI sebagai dui fungsi menjadi partai politik. Jadi ABRI tetap saja menjadi pertahanan negara Indonesia. Nah, lanjut ke tuntutan yang ketiga yaitu penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nah, ini jelas ya. Jadi mahasiswa juga ingin hak asasi kita benar-benar dihormati dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang keempat, desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Jadi pada masa Orde Baru kan tadi Ibu bilang media massa atau pers ini dibatasi. Nah, inginnya mahasiswa dan pemuda pada masa reformasi ini, bahwa pers itu bebas dalam menyampaikan berita atau informasi. Nah, yang keenam yaitu mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, lanjut kita kepada materi pokok yang kedua yaitu sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen konstitusi. Nah, jadi seperti yang telah disebutkan tadi ya, bahwa di sini ada keinginan untuk merubah Undang-Undang Dasar. Nah, di sini dijelaskan bahwa amandemen dapat diartikan sebagai perbuatan untuk mengubah dokumen secara resmi yang bertujuan untuk memperbaikinya. Jadi tadi tuntutannya itu untuk memperbaiki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, di sini apa aja latar belakangnya, kenapa sih ingin Undang-Undang Dasar ini diperbaiki gitu ya. Nah, di sini latar belakang amandemen itu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan kedudukan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, jadi inginnya bahwa para pemuda dan mahasiswa itu MPR itu sebagai lembaga tertinggi negara.
Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan kekuasaan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 cenderung terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multi tafsir. Jadi terlalu banyak banyak yang harus diartikan gitu kan. Nah, jadi buatlah di perubahan gitu biar tidak multi tafsir gitu ya. Nah, yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlalu memberikan kewenangan kepada Presiden dengan memberikan hak legislasi. Nah, lalu yang terakhir, rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum menggambarkan semangat demokrasi yang ingin ditanamkan di Indonesia. Jadi itulah latar belakang kenapa pada masa reformasi para mahasiswa dan pemuda ini ingin mengubah atau memperbaiki Undang-Undang Dasar gitu ya. Nah, di sini ada kedudukan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan pasca amandemen. Jadi bahwa eksekutif itu paling atas gitu ya kedudukannya dibanding yudikatif, legislatif, dan BPK. Nah, saat kalian kelas 10 kan sudah dibahas ya eksekutif itu pengertiannya apa, yudikatif apa. Nah, kita mengulas pada tahun-tahun kemarin, jadi bahwa eksekutif itu adalah tugasnya untuk menjalankan undang-undang dasar, dan apa saja lembaga yang ada dalam eksekutif yaitu adalah presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Lalu kedudukan yang kedua pasca amandemen yaitu adalah yudikatif. Yudikatif itu adalah untuk mempertahankan undang dan lembaga dalam yudikatif itu adalah MA, MK, dan KY gitu ya. Lalu ada yang ketiga itu kedudukannya legislatif, bahwa legislatif itu untuk membuat undang-undang. Nah, lembaga apa saja yang ada dalam lembaga legislatif yaitu ada DPR, MPR, dan DPRD ya. Nah, lalu yang terakhir kedudukannya sistem pemerintahan pasca amandemen adanya suatu badan pemeriksa keuangan negara ya. Nah, lalu kita masuk kepada perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara-negara lain. Jadi di sini ada perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Coba kita baca ya, kita pahami bareng-bareng. Jadi pada perbandingan pemerintahan Indonesia dengan Amerika yaitu bahwa Indonesia dan Amerika Serikat menggunakan pemerintahan yang sama yaitu presidensial. Akan tetapi dari keanggotaan legislatif, susunan negara dan sistem kepartaiannya berbeda. Jadi di sini persamaan Indonesia dan Amerika yaitu menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Nah, lalu yang kedua yaitu susunan negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan Amerika adalah federal. Seperti itu ya. Jadi itu
persamaan dan perbedaan antara sistem pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat. Lalu yang kedua ada perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara Belanda, bahwa Indonesia menggunakan sistem presidensial sedangkan Belanda menggunakan sistem parlementer. Oke. Jadi ini perbedaan ya. Lalu yang ketiga perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Inggris. Jadi bahwa Inggris adalah negara pelopor sistem pemerintahan parlementer. Inggris menempatkan jabatan kepala negara kepada seorang ratu yang bernama Ratu Elizabeth II. Sedangkan pelaksanaan pembagian kewenangan pemerintahan di Inggris menganut sistem trias politika. Nah, trias politika yang dilakukan di Indonesia dengan cara pembagian kekuasaan. Nah, jadi sampai sini ya pembelajaran kita kali ini. Nah, semoga kalian semua mengerti dalam pembelajaran kali ini, bisa memahami semua materi kali ini, dan apabila kalian ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh kita diskusikan di WhatsApp group, dan kita lihat tugas minggu ini apa, jangan lupa dikerjakan. Semoga kita semua diberi kesehatan. Maaf kalau ibu ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.